البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita berada pada halaman 48. Lihat bagian atas matanya itu. Masih kalamnya siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Kata beliau, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahmatullah alaih, wa la nuzilu anhu sifatan min sifatih li sana'atin suni'at. Masyaallah. Dan kami atau kita tidak menghilangkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah taala dikarenakan cacian dan makian orang yang mencaci. Paham ya? Dikarenakan apa? Sana'atin, cacian, makian, sunniat yang dibikin oleh orang-orang yang mencela dan memaki. Paham ya? Jangan meninggalkan, jangan menghilangkan satupun. Allah taala enggak punya tangan. Lah kenapa? Karena kalau punya tangan sama dengan makhluk. Berarti kita menyerupakan Allah taala dengan makhluk. Akhirnya kita tinggalkan, jangan. Tetap kita tetapkan Allah taala punya tangan, tapi apa? Yaliqu bijalalih. Tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya bagaimana bentuk tangannya, jawabnya bagaimana? Wallahu a'lam. Untuk bagaimananya wallahu a'lam. Untuk sifatnya kita harus menetapkan dan maknanya harus menetapkan. Faham ya? Ini tak ulang-ulang biar enggak bingung. Yang kita serahkan kepada Allah taala itu adalah kaifiyahnya, bentuknya, bagaimananya. Adapun maknanya pasti ada. Karena kalau antum mengatakan enggak ada maknanya, berarti antum menuduh ayat-ayat Al-Qur'an itu enggak ada maknanya. Paham belum? Hadis-hadis Rasulullah juga ada maknanya. Allah taala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Turun itu maknanya apa ya turun itu? Turun itu maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Itu keliru. Kalau makna atau sebutkan turun itu turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya handalah? Bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya Allah taala? Wallahu alam. Memang jawabannya gitu memang. Wallahu alam jawabannya. Enggak usah ragu-ragu lagi. Kalau bagaimana wallahu alam itu. Kalau maknanya baru anu jelaskan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat syarah bawahnya itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, wa nahnu nutsbit ma wasafallahu bihi nafsah. Dan kita menetapkan apa-apa yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya dengannya, walau sanna 'alainal mu'attilah. Walaupun mu'attilah itu mengejek, menghina, mencaci maki pada kita. Paham ya? Wa qalu, mereka mengatakan antum musyabbihah katanya. Kalian ahlus sunnah musyabbihah. Kalian menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk katanya. Antum mujassimah. Kalian wahai ahlus sunnah mengatakan Allah Ta'ala punya apa? Punya badan katanya. Antum hasawiyah katanya. Kalian wahai ahlus sunnah, na barakallahu fikum, merendahkan, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya itu menuduh Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluk. Paham ya? Seperti itu. Ila akhiri ma yaqulun. Sampai akhir apa yang mereka katakan. Fa ahlud dalal yasifuna ahlut tauhid wal isbat. Maka orang-orang sesat mereka mensifati apa? Ahlut tauhid wal isbat. Orang-orang pemegang tauhid dan yang menetapkan nama dan sifat, yasifunahum bi annahum mujassimah ini. Jadi Mu'attilah mengatakan Ahlussunnah itu mujassimah. Berarti Allah Ta'ala itu punya badan. Kalau punya badan sama seperti kita. Kita punya tangan, Allah Ta'ala juga punya tangan. Berarti kalian menyerupakan Allah Ta'ala dengan kita. Nah itu, pikiran mereka sudah keliru. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Kenapa sih Mu'attilah ini kok terjadi? Kenapa? Kenapa mereka itu kok terjatuh dalam ta'til? Karena sebelumnya sudah tamsil. Paham ya? Sebelum mereka mentamsil terlebih dahulu. Allah Ta'ala itu punya tangan, bos. Berarti sama dengan tangan makhluk ini.
Karena sama itu tak taktil aja lah. Anak enggak nerima, berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan. Ingat-ingat. Berarti taktil terjadi karena tamsil terlebih dahulu. Paham ya? Dan setiap tamsil pasti taktil nanti. Paham ya? Karena dia menyerupakan ujung-ujungnya mentaktil. Tahu mentaktil ya? Menolak. Paham ya? Menolak, meniadakan itu loh. Paham ya? Awal mulanya menyerupakan dulu. Kalau Allah Ta'ala punya tangan, berarti sama dengan tangan kita. Dan enggak mungkin Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Berarti kita tiadakan Allah Ta'ala enggak punya tangan. Nah, ya kan? Menyerupakan dulu baru mentaktil. Oleh karena itu apa kalam para ulama? Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun itu. Setiap mu'attil pasti mumassil dia. Karena dia enggak akan menolak kecuali menyerupakan terlebih dahulu. Dan setiap mumassil pasti mu'attil. Setiap orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya pasti ujung-ujungnya mu'attil, menolak nanti. Paham ya? Itu kaidahnya. Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Paham ya? Kaidahnya seperti itu. Allahu musta'an. Ahlus sunnah bagaimana ahlus sunnah? Di dalam menetapkan nama dan sifat bagaimana? Isbatun bila tamsil. Ya kan? Kemudian tanzihun bila ta'til. Dua ini kaidahnya. Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Artinya apa? Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah Ta'ala tanpa meniadakan. Allah Ta'ala disucikan dari apa? Semua cacat, semua kekurangan, tapi tanpa meniadakan nama dan sifat. Kaidahnya ana ulang lagi. Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Paham ya? Apa artinya tadi? Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa apa? Tanpa meniadakan. Mahum esan? Mahum apa kaidahnya ulangi tadi apa? Naam, itu ingat-ingat ya. Nah, kaidah yang pertama tadi apa? Kullu Naam, kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Paham ya? Nah, dibolak-balik itu ya, sama aja ya. Nah, jadi setiap mumassil pasti mu'attil dan setiap mu'attil pasti mumassil. Nah, Allahu musta'an. Kita tutup yang terakhir. Wa yasifunahum bi annahum musyabbihah, dan mereka ahlud dhalal mensifati ahlus sunnah, ahlut tauhid dan isbat ini, mereka mensifati bahwasanya mereka itu musyabbihah. Kita ahlus sunnah dituduh musyabbihah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ila akhiri ma yaqulun, sampai akhir apa yang mereka ucapkan. Padahal keliru enggak kemarin? Keliru secara logika, secara akal. Abu Ubaidah, secara logika, secara akal. Misalkan ada orang yang model seperti ini, kita tantang debat secara logika dulu. Kalau setiap nama itu harus sama zatnya, itu sangat keliru. Gagal paham orangnya. Paham ya? Kenapa gagal paham? Pasti dia nggak akan mau nanti kalau sudah ketahuan. Paham ya? Tanya dulu, Bapak punya tangan nggak Pak? Punya tangan. Kemudian tanya lagi pada Bapak tadi itu, jangkrik punya tangan nggak Pak? Punya tangan. Apakah tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik? Kata Bapak tadi tidak. Kita katakan ya sama Pak. Tangan Bapak sama tangan jangkrik sama. Sama-sama tangan. Dia nggak akan mau. Nggak akan mau. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya nama itu sama boleh, tapi zatnya beda. Paham belum? Paham belum Abu Ahmad? Iya kan? Kalau ada orang katakan sama, kita katakan beda gitu loh. Sama nama mungkin, tapi zatnya berbeda. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat di sini terakhir ini karena sambungannya ya. Fa nahnu la na'ba bihadil maqalat. Maka kita tidak akan menimbun dengan ucapan-ucapan seperti ini madumna mutamassikina bi kitabillah. Maksudnya bagaimana? Kita tidak akan menimbun, tidak akan mengambil, tidak akan memperdulikan ucapan-ucapan seperti ini selama kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan wasunnati rasulih, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yudiruna an yaqulu fina ma qalu minal alqab. Tidak membahayakan kita apa-apa yang mereka ucapkan untuk kita berupa apa? Gelar-gelar yang lain pun mereka lontarkan kepada kita, enggak membahayakan. Li'annana nuridu irda'a rabbina fala nuridu irda'al khalqi. Dikarenakan kami atau kita menginginkan keridhaan Rabb kita, dan kami dan kita tidak menginginkan keridhaan makhluk. Inilah tujuan yang paling bagus di dalam menetapkan asma wa sifat. Yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha makhluknya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.